Dulu, waktu aku masih remaja, paling gak suka jika mendengar kabar tentang perselingkuhan. Beberapa teman, bahkan juga ada tetangga, yang rumah tangganya hancur berantakan akibat pasangannya melakukan yang kayak begituan. Tetapi kini, setelah aku menikah, tanpa kusadari, aku telah masuk pada sesuatu yang teramat ku benci itu. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti saja ceritanya sampai tuntas. Tapi sebelumnya aku minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, atau kurang sopan, mungkin karena aku kurang bisa memilih diksi, atau isi kontennya yang terlalu vulgar. Aku hanya ingin menceritakan kisah ini dengan bahasa yang bisa mengungkapkan keadaan atau peristiwa semudah yang aku pahami. Begini kisahnya. Jangan pulang dulu mas. Kayak gitu kan, pinta Alia dengan menarik sawerung yang hendak aku kenakan. Tapi istriku sudah nunggu, sahutku. Alah, katanya ibi cinta aku ketimbang sama istrimu, katanya lagi. Ini bukan masalah cinta, tapi masalah status. Kayak gitu kan, kilahku mencoba ngasih pengertian. Karena Via itu istriku, maka ada aturan mainnya. Tapi mas, Alia memutus ucapannya. Tapi kenapa? Aku masih kurang. Maksudnya, minta nambah lagi gitu. Tanyaku, lihat dong. Oke, tapi sekali aja ya. Gitu kan jawabku. Emang kenapa? Tanya Alia belum rela. Masak sudah 2 kali masih kurang. Tapi, hampir sebulan sendiri loh aku nunggu kesempatan ini mas. Kalau cuma segini gak sebanding dengan penantianku kan. Yo ojo dibanding-banding neto. Aku ini sudah kadung janji sama Via mau jemput tukang pijat ke rumah jam 9 ini. Kalau telat jemput tukang pijatnya keburu dipakai orang lain, bisa tambah jadi masalah kan. Gitu kan alasanku. Alah, dipijitin sendiri napa, kan malah lebih asyik. Sambil berkata begitu, sambil tangannya nyendal sawerungku. Alhasil, sawerung lepas dan tentu saja yang itu nogol lagi. Kayak gitu kan. Waduh, sialan. Batinku. Bukan hanya itu. Aku pun ditarik begitu kuat hingga gak dapat dicegah. Aku jatuh dan menimpa bukit-bukit dan pegunungan. Dan selanjutnya, aku hanya ngikuti saja irama salsa yang rancak dan bikin tarian penuh aura hipnotis. Gak ada lagi kesempatan untuk ngomong barang sekejap. Mulutku terasa penuh. Aku hampir kehabisan nafas. Begini amat sih ini orang. Gitu kan gumamku dalam hati. Kenapa sih kamu kayak orang kesurupan? Akhirnya aku bertanya atas ketidakwajaran ini. Loh, kan katanya kamu buru-buru, gimana sih? Tapi ya gak begini-begini amat. Ini mau ngasih uenak apa mau diospek sih? Omelku. Alia malah ketawa lepas. Kok malah ketawa? Tanyaku heran. Lucu tahu. Dengan masih tertawa. Lah, ini mau dilanjut apa aku pulang? Eits, enak aja pulang. Abis ngomong begitu, kembali dia memulai. Tapi sekarang berlangsung dengan normal. Barulah aku mulai bisa mengimbangi. Hingga seperti halnya yang tadi, kami pun melanjutkan tarian dengan syahdu. Dan kembali kurasakan kelincahannya yang bikin dunia makin terlihat indah. Oh ya, kenalin dulu, namaku Eri. Usia 28 tahun, sudah nikah dan baru punya anak 1. Sementara Alia, wanita berumur 35 tahun. Selisih umur 7 tahun lebih tua dariku. Tapi aku tahu dia suka sekali sama aku. Malah sudah lama, sejak aku belum nikah. Itu makanya gak aku respon perasaannya. Masak lajang muda pacaran sama wanita bersuami. Begitu kan kata hatiku waktu itu.
Kesannya seleraku rendah banget gitu loh. Tapi kok akhirnya aku mau sama Alia. Begini kronologinya. Alia itu tetangga dekat. Rumah kami satu gang. Cuma selisih 2 rumah saja jaraknya. Tapi Alia sama suaminya pendatang di kampungku. Jadi biar tetangga dekat, tapi lihatnya ya baru-baru ini. Aku akui, Alia memang cuantik. Mukanya enak dipandang. Itu yang kadang bikin aku suka mikir aneh, andai saja Alia masih lajang, mau binggits jadi suaminya. Biar ibi tua, nyatanya emang cuantik dan dia suka aku, gitu kan. Tapi pikiran itu terhapus dan hilang setelah aku dapat calon istri dan kemudian nikah. Dan setelah punya istri, anehnya ada sebuah keinginan untuk dekati Alia. Kacaunya, pikiran itu begitu kuat mendesak dan minta untuk merealisasikan. Mungkin setelah aku punya istri, Alia gak akan minta tanggung jawab jika terjadi apa-apa setelah berhubungan dengannya. Dan lebih kacau lagi, muncul sebuah angan-angan, kayak apa ya rasanya sama wanita yang lebih tua. Kacau banget toh. Satu siang, aku sengaja main ke rumah Alia. Karena jujur aku merasa gelisah. Mungkin karena penasaran, apa setelah aku nikah Alia masih suka sama aku. Ternyata persis yang pernah kubayangkan sebelumnya. Alia justru secara terang-terangan bilang kalau dirinya tambah suka aku. Aku ke rumahnya gak lama. Cuma pura-pura mau pinjem tangga buat manjat genting yang bocor. Alia pas di rumah sama satu anaknya yang kecil. Anak yang gede lagi main. Sementara suaminya masih kerja. Tapi setelah aku pamit dan membalikkan badan, saat itulah Alia mendekapku dari belakang. Tentu aku menghentikan langkah dan menyentuh tangan yang melingkar di pinggangku itu. "Kenapa?" tanyaku pelan. Dia gak jawab, tapi malah nyandarin kepalanya di punggungku. Beberapa detik kemudian baru ia ngomong dengan pelan. "Aku sayang kamu mas." Aku gak langsung nanggepin. Aku lepas tangannya dan aku memutar badan, hingga kami jadi saling berhadapan dekat sekali. Lalu kataku, "Aku juga, kayak gitu kan." Ucapanku itu ternyata mengundang reaksi tegang di wajahnya. Kedua matanya membulat lebar. Kedua tangannya lalu megang kuat kedua lenganku, dan katanya, "Benarkah mas, Lia?" "Tentu benerlah, gitu kan jawabku. Kemudian dengan mengeluarkan suara aneh dia mendekapku. "Makasih mas," katanya. Ada denyut nadi bergetar, hingga dadaku terdengar jedak-jeduk. Bingung, apa yang harus kulakukan. Dalam keadaan saling menunggu itu, tiba-tiba Alia makin merapatkan barisan. Aku tambah bingung lagi. Ada ketidakseimbangan antara keinginan dengan kenyataan. Antara kemauan dengan rasa takut dan cemas, jangan-jangan ada orang lain yang ngawasi. Tapi tiba-tiba Alia melepaskan diri dengan cepat, kemudian ngomong. Nanti malam suamiku gak pulang." "Gitu kan katanya." "Emang kenapa gak pulang?" tanyaku mencari tahu. "Lembur. Biasanya kalau lembur sekalian tidur di kantornya," jelasnya. "Lah iya, terus kenapa kalau gak pulang?" tanyaku untuk menegaskan. "Yah, entar malam kamu kan bisa kesini." katanya seperti tiada keraguan sedikitpun. Aku tercengang mendengarnya. Begitu ekstrimenya idenya itu. Kayak gak berpikir resikonya gitu loh. Tapi kuakui, ucapannya itu cukup menggoda imanku yang emang lagi tergerus. "Mbak Alia yakin Mas Bambang gak pulang?" "Kayak gitu kan?" tanyaku untuk meyakinkan. "Yakinlah, itu kan sudah menjadi kebiasaannya." "Tapi aku kok masih sangsi." Jawabku yang bernada pesimis. Kulihat wanita cantik itu diam, sepertinya tengah merenung.
Lalu tiba-tiba dia nampak terjingkat kayak menemukan solusi secara mendadak. Lalu ujarnya, "Begini aja, entar malam kamu lewat belakang saja. Kalau pintu belakang gak aku tutup, pertanda dia gak pulang. Tapi kalau pintu ditutup artinya Mas Bambang pulang. Gimana? Oke, kayak gitu kan kalau orang lagi lupa diri. Berarti aku lewat belakang ya?" Tegasku mengulang. "Lia, jam berapa kira-kira?" "Ya di atas jam 9 lah." "Baiklah, tapi gak janji ya." Kami pun sepakat, kendati masih ada ragu di hatiku. Setelahnya aku pulang. Singkat cerita, jam 10 malam aku baru bisa keluar rumah. Istri dan anakku sudah pulas. Dan entah ini kebetulan atau alam sedang memihakku, malam itu turun hujan. Lebat sekali. Keuntungannya, jika hujan, maka gak ada warga yang keluar rumah. Aku pun OTW ke rumah Alia dengan jalan kaki. Untuk menuju rumah Alia via belakang, ternyata cukup susah. Karena masih berupa kebun. Tapi aku sudah paham medan, jadi gak begitu masalah. Jantungku berdebaran ketika menyaksikan keadaan pintu belakang. Rumah Alia terbuka lebar, tapi keadaannya sangat gelap. Pasti Alia sengaja matiin semua lampu. Baru saja aku mencapai ambang pintu, sebuah tangan menjulur dan menangkap tanganku, lalu aku ditarik masuk. Ternyata Alia sendiri. Meski bikin hatiku teratapan, tapi akhirnya bisa lega. "Aku sudah nunggu lama," bisik Alia. "Aku nunggu kesempatan," sahutku, juga berbisik. "Pasti kamu ngasih istrimu dulu kan?" "Iyalah." "Waduh, gimana nanti ya?" "Lah dia kalau gak dikasih gak tidur-tidur kok," jawabku jujur. Kemudian aku diajak masuk. Dan saat itulah kali pertama kami bisa bincang-bincang malam untuk mewujudkan kerjasama. Diiringi guyuran air hujan di luar, kami makin semangat meraih puncak harapan. Lain dengan istriku, ternyata Alia begitu terengginas, benar-benar menguras tenaga, bahkan hampir saja bikin kewalahan. Aku juga sempat berpikir, apa mungkin Alia ini kurang dikasih makan sama suaminya ya, kok begitu menggebu-gebunya. "I love you Mas," kayak gitu kan kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya, sekedar untuk menyemangatiku. Jujur, aku lebih banyak pasif. Membiarkan Alia negar-negar sesuka hatinya. Justru aku lebih suka melihat ekspresinya. Aku baru mengambil langkah ketika tujuan itu hampir tercapai. Hal ini penting kulakukan, karena aku merasa Alia akan memintaku untuk mengulang-ulang, dan itu membutuhkan tenaga dan stamina yang prima. Hingga cerita ini aku tulis, aku masih saja berkoneksi. Sebenarnya aku sudah berniat menyudahi, tapi Alia selalu sukses mempengaruhiku. Ini memang menjadi kelemahanku. Mudah terpengaruh dan mudah luluh, apalagi kalau sudah disodori kata-kata manis dan bikin hati terenyuh. Sementara ini sikon kurasakan masih relatif kondusif. Tapi aku tetap yakin, bahwa suatu saat nanti semua akan terkuak lewat cara yang tak pernah ku ketahui. Pada titik tertentu, rasa bosan juga akan melanda hati. Inginku, semua ini bisa segera berakhir, sebelum petaka akan hadir. Bahkan istriku sudah menaruh curiga, terlihat dari sikapnya. Ini tanda, bahwa aku harus segera kembali ke jalan awal, menjadi sosok suami dan ayah yang patut menjadi contoh. Apalagi kini istriku sudah menunjukkan tanda-tanda akan halim untuk anakku yang kedua. Demikian sekilas kisah hidupku, kuharap sobat bisa menyaring isinya. Buanglah jauh-jauh hal yang tidak pantas, dan ambil nilai positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.